Halo gengs, balik lagi di Optimis Selalu. Di episode kali ini, kita bakal nyemplung ke kisah nyata seorang sufi dan filosof dunia yaitu Rumi. Kenapa aku bilang ini kisah nyata? Karena kita nggak cuma bahas quote-quote viral di medsos, tapi latar hidupnya, perjalanan spiritualnya, dan filosofi yang bisa kita ambil hikmahnya sekarang. Yuk, siapin kopi, camilan, dan biar hati kita terbuka. Let's go! Siapa sih Rumi? Jadi, nama lengkapnya adalah Jalal al-Din Muhammad Rumi. Lahir sekitar tahun 1207 di Balkh sekarang wilayah Afghanistan atau Tajikistan. Karena dia banyak tinggal di wilayah Rum Anatolia, maka julukannya jadi Rumi yang dari Rum. Dia adalah penyair, teolog, dan sufi besar. Salah satu momen paling penting adalah ketika Rumi bertemu Syams Tabrizi di Konya. Pertemuan ini mengubah cara pandangnya terhadap dunia dan spiritualitas. Ada kisah bahwa Syams mengajak Rumi dialog sangat liar, mengajaknya melepaskan ego, menjalani cinta ilahi, berani mengalami kesendirian. Setelah pertemuan itu, Rumi makin rajin mencurahkan perasaan melalui puisi cinta ilahi dan pencarian mistik. Tapi karena sebagian muridnya merasa cemburu terhadap kedekatan Rumi dengan Syams, terjadi ketegangan sosial, dan akhirnya Syams menghilang dari kehidupan Rumi. Setelah itu, Rumi mengalami masa-masa kekosongan batin. Namun, justru disitulah karya-karya besarnya lahir, seperti Masnavi dan puisi-puisi mendalam lainnya. Yuk kita bongkar beberapa filosofi inti dari Rumi yang keren dan relevan. Pertama, fana dan bako kemusnahan, ego dan keabadian dalam Tuhan. Menurut Rumi, manusia harus melenyapkan egonya agar Tuhan bisa hadir dalam dirinya fana, lalu hidup kembali dalam kesadaran Tuhan bako. Kedua, cinta sebagai jalan dan api pembersih. Bagi Rumi, cinta tidak sekadar rasa manis-manis, tapi api yang membakar semua kotoran ego, ambisi, dan keegoisan. Dia sering mengatakan bahwa rasa haus terhadap Tuhan sangat penting. Ibaratnya, kita harus mau merasakan lapar, agar air ilahi bisa terasa nikmat. Ketiga, kesederhanaan dan kemiskinan spiritual al-fakir. Dia mengajarkan bahwa kemiskinan bukan soal materi, tapi menyadari bahwa aku tidak punya apa-apa kecuali Tuhan. Manusia yang sadar akan kekosongan dirinya lebih mudah menerima rahmat Tuhan. Keempat, toleransi, kasih, dan keragaman Rumi hidup di zaman dan tempat dengan beragam budaya dan agama. Dia menyebarkan pesan cinta dan toleransi bahwa jalan bisa beda, asalkan niatnya baik. Dia pernah berkata bahwa dimanapun aku meletakkan kepala, di situ tempat sujudku, artinya Tuhan bisa dijumpai di mana saja, tidak harus di tempat suci tertentu. Oke, sekarang supaya nggak terlalu mistis abstrak, kita lihat contoh nyata, aplikasi ajaran Rumi, dan relevansinya dengan pemikir dunia. Contoh di kehidupan sehari-hari, saat kamu merasa kecewa, sedih, atau merasa tidak cukup, itu adalah panggilan untuk melelehkan ego, untuk menerima bahwa hidup itu proses. Kalau Rumi bilang, biarkan rasa sakit menjadi jalan menuju penyembuhan. Misalnya, seseorang yang kehilangan pekerjaannya bisa merasa khawatir. Tapi kalau dia bisa melihat sisi kosong itu sebagai peluang untuk melepaskan keterikatan, dia bisa menemukan jalan baru yang lebih tulus dan bermakna. Keterkaitan dengan filosof dunia, Rumi lebih banyak bergerak di ranah spiritual atau poetik daripada sistem filsafat rasional. Tapi filosof kontemporer seperti Nietzsche, Heidegger, atau pemikir eksistensialis juga berbicara tentang kehendak, keterasingan, kembali ke diri sendiri.
Misalnya, Nietzsche bicara tentang menjadi apa dirimu sendiri. Rumi juga mengajak kita untuk menemukan hakikat diri yang sejati lewat cinta Tuhan. Heidegger bilang, manusia sering terlempar dalam dunia merasa asing. Rumi juga menggambarkan kondisi manusia yang merasa jauh dari asalnya, seperti rit yang dipisahkan dari asalnya, dan ajarannya adalah perjalanan kembali, union. Intinya, meskipun jargon dan metodenya beda, di inti spiritualitas dan eksistensi manusia, ada resonansi antara ajaran Rumi dan pemikiran modern tentang makna, keterasingan, dan pencarian. Oke gengs, dari kisah dan filosofi Rumi di atas, apa sih yang bisa kita ambil sebagai pelajaran optimis? Jangan takut kosong. Kadang di titik paling hampa, kita bisa lahir kembali. Cinta, khususnya cinta ilahi, atau nilai-nilai luhur, bisa jadi api pembakar ego kalau kita izinkan. Kesederhanaan spiritual itu bukan kekurangan, melainkan kesadaran bahwa kita tergantung pada sesuatu yang lebih besar. Toleransi dan kasih itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang menghubungkan perbedaan. So, meskipun zaman sekarang penuh tekanan, kehilangan, dan keraguan, kalau kita bisa meneladani sedikit cara pandang Rumi, membuka hati, mencintai tanpa syarat, dan mengikis ego, kita bisa tetap optimis selalu. Terima kasih sudah nonton. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen pengalamanmu tentang hari paling kosong yang justru jadi titik balik. Subscribe juga, supaya kamu nggak ketinggalan video optimis dan spiritual lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap optimis selalu.